О, смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас. Вот, вы видели эту волну? Просто жесть. А как светло было, вообще круто. Так, ну я думаю, что пора, парни, блядь. Serangan Israel ke Iran memicu banyak pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas. Banyak fasilitas sipil seperti rumah sakit, kampus, dan kantor berita yang hancur akibat serangan tersebut. Namun Israel mengklaim bahwa serangan itu presisi dan tepat sasaran. Banyak pihak yang meragukan klaim ini dan menilai bahwa ada upaya untuk menyembunyikan kebenaran. Bahkan, kebebasan pers di negara yang mengaku paling demokratis di Timur Tengah juga terancam dengan adanya pembatasan informasi tentang serangan ini. Yang lebih mengherankan adalah Israel mengklaim kemenangan, padahal mereka sendiri yang mengusulkan gencatan senjata. Ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang manipulasi informasi dan dampaknya yang luas. Mari kita simak informasi yang tidak selalu tersebar luas. Israel mengklaim sebagai demokrasi di Timur Tengah, tapi praktiknya menunjukkan lain. Ketika Iran melakukan serangan, pemerintah Israel mengontrol informasi tentang kerusakan, dan media diarahkan untuk menyiarkan narasi resmi. Sementara itu, laporan investigatif menunjukkan bahwa kerusakan sebenarnya sangat signifikan dan serangan Iran ternyata sangat efektif. Ini mempertanyakan klaim demokrasi Israel dan kontrol informasi yang ketat. Dilaporkan bahwa serangan rudal terhadap pangkalan strategis Israel tidak pernah dilaporkan secara resmi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mengklaim bahwa Israel hampir lumpuh dan dihancurkan oleh serangan Republik Islam, seperti yang dinyatakan dalam akun resminya. Klaim ini menambah tensi dan kontroversi terkait konflik antara Iran dan Israel. Rakyat Israel dan dunia dicegah dari informasi yang sebenarnya melalui kontrol ketat. Media lokal tidak berani menyuarakan kebenaran yang bisa merusak citra rezim, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai transparansi. Rezim Israel sepertinya lebih memilih mempertahankan citra kemenangan, meskipun realitasnya mungkin menunjukkan sebaliknya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers dan akuntabilitas pemerintahan. Di balik tabir sensor ketat, terdapat kejahatan yang lebih berat, termasuk agresi ilegal dan teror terhadap keluarga pejabat Iran. Menurut analis keamanan Growth Green UK, serangan Israel jelas melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Pembelaan diri tidak dapat membenarkan tindakan perang pendahuluan, sehingga serangan yang diklaim Israel sebagai free active strike tidak memiliki legitimasi hukum yang sah di mata dunia internasional. Tindakan Israel yang menyerang wilayah kedaulatan negara lain tanpa deklarasi perang, bukti ancaman langsung atau mandat internasional, bukanlah tindakan defensif, melainkan kolonialisme gaya baru. Lebih mengerikan lagi adalah teror yang dilakukan terhadap pejabat tinggi militer Iran melalui agen Mossad yang menyusup dan mengirimkan surat ancaman ke rumah jenderal Iran. Surat-surat tersebut berisi ancaman eksplisit dan diletakkan diam-diam di bawah pintu, menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan.
Taktik ini menunjukkan eskalasi konflik yang mengkhawatirkan dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serta menimbulkan pertanyaan tentang batasan tindakan militer yang etis. Agen Israel mengancam akan membunuh keluarga pejabat tinggi Iran jika mereka tidak patuh. Namun, taktik ini tidak berhasil. Para jenderal Iran yang diancam tetap teguh dan tidak menyerah. Ancaman akan menghapuskan garis keturunan mereka juga tidak membuat mereka gentar. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian di tengah ancaman yang mengerikan. Mereka menolak untuk mengkhianati bangsa mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang merekam video pengkhianatan seperti yang diinginkan oleh Zionis. Rencana untuk menciptakan kekacauan internal pun gagal total. Ini membuktikan keberanian dan loyalitas militer Iran, serta menunjukkan kegagalan strategi perang Israel yang tidak hanya lemah secara militer, tetapi juga tidak efektif dalam memecah belah dan melemahkan musuh dari dalam. Taktik kotor yang digunakan Israel bukan sekadar strategi perang, melainkan bentuk terorisme yang disponsori negara. Israel dituduh menggunakan bom uranium terdepleksi dalam serangannya ke Iran, senjata yang sebelumnya menyebabkan lonjakan kanker dan cacat lahir di Irak. Saat ini, senjata tersebut diduga digunakan di area sipil Iran, termasuk fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan permukiman di Teheran dan Babolsar. Dampak jangka panjang dari senjata ini berpotensi berlangsung lama, mempengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang. Penggunaan senjata ini memicu kekhawatiran mendalam tentang dampaknya terhadap warga sipil dan kelestarian lingkungan. Tindakan Israel yang didukung Amerika dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Ironisnya, ini terjadi saat gencatan senjata diam-diam disepakati antara Iran dan Israel. Israel melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan serangan, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap perdamaian. Tindakan ini sangat memprihatinkan dan dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Dukungan dari Amerika Serikat memperparah keadaan. Serangan ini terjadi di tengah upaya gencatan senjata yang sedang dijalankan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Israel terhadap perdamaian. Pengeboman radar di Teheran dan serangan lainnya menunjukkan eskalasi konflik yang perlu diwaspadai. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan diperparah oleh dukungan Amerika Serikat. Serangan ini terjadi saat gencatan senjata sedang berlangsung, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Israel terhadap perdamaian. Beberapa tindakan Israel yang patut dicatat termasuk pengeboman radar di Teheran dan serangan lainnya. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan evaluasi lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas regional. Tindakan Israel ini melanggar batas zona demilitarisasi dan menghancurkan upaya kesepakatan. Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa Israel lebih mengutamakan dominasi daripada mencapai perdamaian yang sebenarnya. Ini menimbulkan keraguan tentang niat dan komitmen mereka terhadap penyelesaian damai. Di balik kegagalan militer Israel, yang lebih memalukan adalah kegagalan diplomatik mereka. Mereka terpaksa meminta gencatan senjata secara diam-diam dan menawarkan konsesi yang sebelumnya mereka tolak mentah-mentah. Menurut laporan Wall Street Journal, pejabat Israel secara tertutup meminta perantara Arab untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Iran untuk mengakhiri perang. Ini menunjukkan bahwa Israel telah mencapai titik di mana mereka harus mengubah strategi dan pendekatan mereka terhadap konflik. Menurut sumber dari Amerika Serikat, permintaan Israel untuk gencatan senjata disertai dengan konsesi mengejutkan, termasuk pencabutan sebagian sanksi terhadap Iran, terutama terkait ekspor minyak ke China.
Ini menunjukkan kepanikan diplomatik Israel akibat tekanan yang terus meningkat. Kegagalan Israel ini juga berdampak pada situasi di Gaza, di mana kesepakatan gencatan senjata yang menguntungkan Palestina diduga dipengaruhi oleh tekanan dari Iran. Jika Iran tidak menyetujui gencatan senjata paralel, posisi Israel di berbagai front akan semakin terancam. Sementara diplomasi tak langsung antara Teheran dan Israel berlangsung, keduanya tampak kehilangan kontrol atas situasi. Di Gaza, Israel terus melakukan kejahatan kemanusiaan yang berdampak parah pada warga sipil. Skandal terbaru terkait bantuan pangan yang berisi pil opioid hancur di dalam tepuk menimbulkan pertanyaan serius tentang motif dan akuntabilitas di balik bantuan tersebut, serta dampaknya terhadap keamanan dan kesejahteraan warga Gaza. Pejabat kesehatan Palestina menyebut tindakan tersebut sebagai serangan kimia terhadap ketahanan masyarakat sipil. Narasi Hunger Games di Gaza bukan lagi sekadar metafora, melainkan kenyataan yang semakin mempermalukan Israel di mata dunia. Tak heran, gelombang demonstrasi global semakin membesar. Dari Madrid hingga Lahore, dari New York sampai Baghdad, aktivis dan warga sipil turun ke jalan menyerukan dua hal utama. Dunia menyerukan gencatan senjata total dan kecaman terhadap agresi Israel di Gaza dan Iran, menyadari pola Israel menyerang duluan lalu menyebut diri sebagai korban saat perlawanan muncul. Di Dewan Keamanan PBB, utusan Rusia memberikan sindiran tajam dengan menyatakan bahwa Israel berpartisipasi dalam pertumbuhan ini tanpa menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, menimbulkan pertanyaan apakah mereka berniat bergabung. Ini menambah tekanan internasional pada Israel. Rusia memberikan pukulan diplomatik telak kepada Israel dengan menyoroti inkonsistensi mereka. Ironisnya, Rusia yang dikritik karena perang di Ukraina kini tampil sebagai suara moral dalam menghadapi agresi Israel. Kegagalan Israel bukan hanya militer, tapi juga kegagalan reputasi di mata internasional, menunjukkan bahwa dampaknya lebih luas daripada sekadar konflik bersenjata. Israel yang ingin menunjukkan kekuatan, malah memperlihatkan kelemahan dengan menyerang duluan, kehilangan kendali, dan merayu musuh untuk gencatan senjata. Fakta ini yang semula disembunyikan, kini terbuka di mata dunia, merusak citra Israel dan mempertanyakan strategi mereka. Ini menunjukkan bahwa agresi Israel berdampak kontraproduktif dan merusak reputasi mereka di arena internasional. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran seperti Natanz dan Isfahan berhasil menimbulkan kerusakan fisik, namun gagal menghancurkan program nuklir inti Iran secara permanen. Menurut IAIA, Iran masih memiliki stok uranium yang diperkaya hingga 60% dan dapat membangun kembali fasilitas yang rusak dalam waktu singkat, menunjukkan ketahanan program nuklir Iran. Sumber intelijen menunjukkan Iran berhasil mengamankan material dan fasilitas vital sebelum serangan, membuat kemampuan nuklir mereka tetap utuh. Upaya tekanan militer untuk menggulingkan rezim juga tidak membuahkan hasil karena stabilitas internal Iran tetap terjaga tanpa kerusuhan massal atau oposisi yang signifikan. Ini menegaskan ketahanan Iran dalam menghadapi tekanan eksternal. Poros Timur yang terdiri dari Iran, Rusia, Tiongkok, dan Pakistan semakin menguat, membentuk blok kekuatan yang berpotensi mengubah dinamika geopolitik global. Dukungan diplomatik dan kerjasama strategis antar negara-negara ini menunjukkan keteguhan mereka dalam menghadapi tekanan Barat. Ini bisa menjadi titik balik penting dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks persaingan kekuatan global.